Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kami Majelis Jemaat berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara dan simpatisan dalam keadaan baik, sehat sekarang dan seterusnya, serta kompak untuk memerangi atau mencegah penyebaran virus COVID-19. Tentu dengan mentaati himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah saja. Sejak tanggal 22 Maret, kita telah mengadakan ibadah di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, penyertaannya, serta kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita sampai saat ini. Hari ini kita memasuki ibadah minggu setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya dalam ibadah Minggu Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara. Selamat beribadah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kasih saya undang untuk berdiri. Mari kita memulaikan ibadah ini dengan mengangkat pujian Kasih dari Sorga. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita pada masa kesulitan. Amsal 17
ayatnya yang ke-17. Kita sambut dengan pujian Besar Anugerah-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan sejujurnya mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, semakin kami rindu untuk mengasihi Engkau, untuk taat dan setia kepada perintah-Mu. Kami merasakan semakin besar juga godaan-godaan yang datang mengganggu kehidupan kami. Ada saat kami kuat, kami tabah untuk melawan setiap godaan. Tapi ada saat di mana kami pun lemah dan jatuh ke dalam dosa. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Sampai Engkau rela mati di kayu salib. Tapi ampuni kami yang belum mampu membalas kasih-Mu dengan sepenuh hati, segenap jiwa raga kami. Kami melukai hati Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami sebagai suami, istri, orang tua, juga anak-anak yang sadar atau tidak saling melukai dan menyakiti satu dengan yang lainnya. Ampuni kami Tuhan, ketika kami pun belum mampu mewujudkan kasih kepada sesama kami di saat orang lain dalam kesusahan. Ampuni kami ketika ada sahabat atau rekan kerja yang membutuhkan pertolongan kami, tapi kami belum mampu menolongnya. Ampuni kami ketika ada di antara kami yang mungkin saling menyakiti dan mengkhianati sahabat dengan sahabat. Padahal Engkau telah mencontohkan bagaimana Engkau menjadi sahabat yang sempurna bagi kami, yang telah mengorbankan nyawa-Mu untuk kami, sahabat-sahabat-Mu. Ya Tuhan,
ampuni dan kasihani kami ketika kami melukai hati sesama kami. Tuntun terus kehidupan kami Tuhan, untuk boleh semakin hari semakin peka menerima tuntunan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Inilah seru doa kami, permohonan ampun kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Amin. Kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudaraku, setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sambut dengan NKB nomor 73, Kasih Tuhanku Lembut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Allah yang penuh cinta, Putramu yang tunggal telah naik ke sorga untuk mempersiapkan sebuah tempat dan memberikan roh kebenaran bagi kami. Buatlah kami merasakan sukacita di hari Minggu setelah kenaikan Tuhan Yesus saat ini, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan dapat menjadi firman yang hidup melalui kuasa dan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa.
Amin. Pembacaan Alkitab di hari Minggu ini terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Dituliskan seperti ini. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan Alkitab saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saya berharap kita semua yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Saya pernah tersentuh dengan doa yang dipanjatkan oleh Mother Teresa, yang bunyinya seperti ini. Bebaskanlah aku ya Allah dari keinginan untuk dicintai, dari keinginan untuk dipuji, dari keinginan untuk dihormati, dari keinginan untuk disanjung, dari keinginan untuk dimintai nasihat, dari keinginan untuk didukung, dari keinginan untuk menjadi terkenal, dari ketakutan untuk direndahkan, dari ketakutan untuk dicemooh, dari ketakutan untuk difitnah, dari ketakutan untuk dilupakan, dari ketakutan untuk ditertawakan, dari ketakutan untuk dicurigai. Buatlah aku menjadi pribadi yang sederhana, yang peka untuk merasakan cinta dan mencinta. Dan mampukan aku melakukan hal-hal yang kecil tersebut dengan cinta yang besar. Ketika teman pendeta share sebuah renungan dan mengutip doa Mother Teresa ini, jujur, saya saat itu dalam suasana hati galau. Situasi di mana saya ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diperhatikan, tapi tidak saya dapatkan saat itu. Tapi dengan membaca doa Mother Teresa ini, membuka mata hati saya bahwa kalau kita mengasihi, mencintai seseorang, sahabat,
saudara, suami, anak. Jangan kita menuntut untuk dihargai, untuk dipuji, untuk diperhatikan, untuk dicintai. Tapi seperti doa Mother Teresa, buatlah aku menjadi pribadi yang sederhana, yang peka untuk merasakan kebutuhan cinta dan mencinta. Dan mampukan aku melakukan hal-hal kecil tersebut dengan cinta yang besar. Intinya untuk memberi, untuk memperhatikan, menghargai. Bukan menuntut untuk dan lainnya. Dan dengan mencoba melakukan hal itu, saya lebih tenang. Saya lebih enjoy menjalani hari-hari ke depan. Dan dalam situasi galau, biasanya saya menyanyikan sebuah lagu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Dan seterusnya. Hati Tuhan penuh dengan kasih. Dan kasih-Nya sempurna. Kita kenal kasih Tuhan atau kasih Allah dengan kasih agape. Kata agape berasal dari bahasa Yunani agapao, dengan kata kerjanya agapan, yang kita terjemahkan agape. Artinya kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihinya. Seringkali disebut dengan kasih yang walaupun dihianati, ditolak, dicaci, diludahi, tapi Tuhan tetap mengasihi. Salah satu ungkapan Tuhan Yesus di kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berbeda dengan manusia yang kebanyakan, tidak semua, mencintai karena saya mencintai dia karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia banyak doi, karena dia kalau kita bilang apa dia iyo, dan karena yang lainnya. Dan kalau dihubungkan dengan kasih suami istri, saya pernah ada dalam satu kelas kuliah sedikit membahas tentang kasih. Dan ketika kasih kita kenal selain kasih agape, kasih storge dalam keluarga, kasih filia dengan sahabat, dan kasih eros, kasih yang ditujukan kepada yang berlawanan jenis, perempuan dan laki-laki, yang berdasarkan pada nafsu birahi. Dan dikatakan dalam perkuliahan itu, kasih suami istri bukan tergolong kasih eros, tetapi menunjuk pada kasih agape, di mana Allah sendiri berkata, saya mempelai lelaki dan engkau umatku mempelai perempuan. Jadi kasih suami istri bukan didasarkan pada nafsu birahi, tapi kasih Allah yang sempurna yang Tuhan beri untuk kita. Kasih yang walaupun DP body sondak sama dengan waktu batona, tetap sayang. Walaupun DP rambu cet sondak sama dengan dulu, tetap sayang. Walaupun lain kali ada beda pendapatnya, ndak ikut orang pe mau, tetap sayang. Walaupun
So nyanda banyak doi sama dengan dulu, tetap sayang. Walaupun so nyanda bobo minyak wangi, marbobo remason. Saya ingat pendeta senior di Gemim, pendeta Rindengan pernah bilang, kalau suami istri itu baku sayang, mulai dari bobo minyak wangi sampai bobo minyak tawon. Saya beberapa hari yang lalu ketika buat tugas sampai tengah malam, saya sempat minta tolong suami, Pak tolong gosok akan lemar bukan minyak tawon kumah, fresh care. Kalau sekarang itu so agak lebih bagus, lebih bobo dan fresh care. Dari bobo enak sampai bobonya ndak enak, tetap bagus sayang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, 2 kali Tuhan Yesus katakan, di ayat 12 dan ayat 17, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan ayat 17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar bilang kata-kata ini, tetapi Tuhan Yesus telah lakukan dan buktikan. Ayat 13 dituliskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus membuktikan cintanya dengan memberi nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Kepada saya dan saudara-saudara. Siapa yang tidak ingin menjadi sahabat Tuhan Yesus? Tapi dalam bacaan kita juga dikatakan, ada syarat kalau jadi sahabat Tuhan Yesus. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa faedahnya kalau kita menjadi sahabat Tuhan Yesus? Saya beri contoh begini. Kalau kita bergaul dekat, batamang baik, misalnya dengan Pak Gubernur, Pak Oli, dengan kami. Kalau orang hubungan dekat sekali, baku baik, dan Pak Gub tahu orang kemampuan, orang keterampilan, orang keahlian, orang kejujuran, orang kesetiaan, orang rasa tanggung jawab. Misalnya kalau seorang arsitek, kalau ada hubungan baik dengan Pak Gubernur, dan secara proporsional pun dia punya kapasitas, paling tidak ada proyek yang Pak Gubernur mau kasih. Memang zaman sekarang, hubungan kedekatan itu saya bisa katakan penting. Kalau 2 orang yang punya kapasitas yang sama akan melamar kerja, dan bos di perusahaan itu misalnya kenal baik yang satu, siapa yang dia mau pilih? Pernah ada cerita dari seorang dokter, dia masuk di salah satu rumah sakit, dia tidak diminta ijazah. Awalnya itu menyusul, tapi karena dia yang mengusulkan dia untuk masuk di rumah sakit itu seorang profesor yang sangat dihormati, dikenal di rumah sakit itu. Ketika dia kasih 1 orang untuk diusulkan, seorang dokter ini baik, dokter ini pintar, dia punya kapasitas, langsung diterima. Berbeda sebaliknya, saya beberapa waktu yang lalu pernah satu mobil dengan rekan kerja, dan dia katakan,
Saya beberapa waktu yang lalu pernah diminta oleh seseorang yang butuh pekerjaan di kantor temannya itu. Dan dia tahu salah satu yang melamar adalah teman dari teman saya itu. Dan dia katakan, kalau kamu rekomendasikan dia, saya akan terima. Tapi teman saya bilang begini, aduh Bu Sherly, akhir-akhir ini ternyata ketika ada kehilangan di kantor, lewat CCTV diketahui anak yang lagi praktek di kantor yang ambil, anak yang mau melamar di kantor itu. Dan saya langsung bilang, aduh jangan dia deh. Lihat, ketika kita tidak melakukan hal yang baik, yang benar, kita akan tidak dipilih untuk menjadi sesuatu yang baik. Walaupun hubungan kita dekat, tapi kalau kita jauh dari melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan rasakan sendiri akibatnya. Demikian pun kita dengan Tuhan. Kalau kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, yang Dia sendiri katakan kita adalah sahabatnya, dan dikatakan untuk menjadi sahabatnya jika kamu melakukan perintahku. Lewat firman Tuhan saat ini mengajak kita semua, mari kita lakukan perintah Tuhan itu untuk menjadi sahabatnya. Dan seperti dikatakan tadi, perintah Tuhan Yesus adalah kasihilah sesamamu. Saudara-saudara, kalau hubungan kita penuh dengan kasih, dalam satu keluarga, kita boleh rasakan, kalau kita penuh dengan kasih, apa sih? Kalau orang tua ada, anak mau minta apa? Masa orang tua gak mau kasih? Kalau hubungan penuh dengan cinta kasih pun sebagai suami istri, apa yang orang minta dapat? Bapak Ibu di rumah, kalau baku-baku sayang, kompas memang ada, nggak perlu orang minta, malah tanya, mama mau suka apa? Mar kalau bapak kalah, ya biar boleh kasih, nggak jadi mau kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingat percakapan Nabi Nathan dalam 2 Samuel 7 ayat 2 dan 3 dengan Raja Daud setelah dia selesai bangun istana untuknya. Daud berkata kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah tinggal di dalam tenda. Lalu apa kata Nabi Nathan? Baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, Contemporary English Version dikatakan, the Lord is with you, so do what you want. Allah bersama denganmu, lakukan apa yang kamu mau. Dengan kata lain, Allah bersama denganmu, minta apa yang kamu mau. Tuhan kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ayat ini menunjukkan ajakan untuk taat dan setia. Karena apa yang Tuhan mau telah Dia katakan kepada kita semua. Tinggal kita mau taat atau nyanda, mau baking atau nyanda. Dikatakan juga, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu.
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya, kita menjaga dan memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang yang sudah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, untuk tetap setia itu tidak mudah. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudaraku, orang kalau sehidup dalam kegelapan yang setia, orang penipu, orang pemabuk, orang pengkhianat, orang suka bahugel dan lain-lain, tanpa iblis goda, memang dalam hidup sobat itu. Dan iblis tidak peduli orang-orang yang begitu. Tetapi yang menjadi sasaran iblis adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana dia mau berusaha supaya anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Karena itu untuk menjaga kesetiaan itu kepada Tuhan tidak mudah. Kami kalau doa keluarga selalu itu sering menjadi pokok doa. Kalau saya yang giliran, tolong agar keluarga kami tetap setia melayani. Karena saya tahu persis keluarga kami menjadi sasaran iblis. Semakin kita berusaha untuk mengasihi Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, semakin gencar iblis akan menggerogoti hidup kita. Kalau kita tidak waspada, tidak kuat, kita bisa jatuh dalam dosa. Dan kualitas iman seseorang bukan ditentukan di awal hidupnya, tapi sampai pada akhir hidupnya. Jangan dulu udah baik-baik, sampai sekarang besok-besok, karena tidak kuat hadapi godaan iblis. Harus berusaha setia sampai akhir. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang telah menerima kasih-Nya yang sempurna. Mari lakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama, untuk menjadi sahabat bagi sesama, yang mau berkorban bagi sesama, yang mau berbagi dengan sesama. Lebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa katakan situasi sekarang salah satu cara Tuhan membuka mata hati banyak orang untuk boleh berbagi. Dan ini terbukti banyak orang yang diberkati Tuhan secara singkat bisa mengumpulkan uang bermiliar-miliar untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun belajar dari mereka, terlebih belajar dari Tuhan untuk mengasihi sesama. Jadilah sahabat bagi semua orang dalam terang kasih Kristus. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Dengarkanlah nats persembahan dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi NKB nomor 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami, sampai Engkau rela mati untuk kami. Engkau mengorbankan nyawa-Mu untuk sahabat-sahabat-Mu, yaitu kami, anak-anak. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk boleh menjadi sahabat-Mu yang setia, yang mau melakukan perintah-Mu, yang mau mengasihi sesama dalam kehendak Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami takjub akan kuasa-Mu. Sekaligus kami sadar akan kerentanan kami di tengah pandemi COVID-19 yang menimpa dunia juga bangsa ini. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap permohonan. Engkau memahami setiap ratapan. Engkau mengetahui tiap duka, susah, gelisah dan gundah. Biarlah kuasa-Mu memulihkan tiap hati yang hancur karena kehilangan, namun tak bisa memeluk kekasih hati yang disayangi meski air mata bercucuran. Tiap insan yang meratap karena tak tahu bagaimana cara membuat dapur mereka berasap. Tiap pribadi yang gelisah dalam kesendirian di ruang-ruang isolasi dan hanya bisa berserah. Ya Tuhan yang Maha Hadir, kami bersyukur karena Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Namun kami mengaku sungguh akan kelemahan dan kesepian diri kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, bukan hanya jarak yang menjadi renggang, begitu banyak relasi yang putus dan menegangkan, begitu banyak cemas sehingga kemanusiaan sirna, begitu besar rasa takut sehingga egoisme semakin akut. Kami mohon ya Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Biarlah kami yang Engkau jadikan teman juga bisa menjadi sahabat bagi sesama. Biarlah kemanusiaan tak hilang karena penderitaan. Biarlah keserakahan tak meningkat karena kesukaran. Kami mohon pemulihan Tuhan atas fisik juga mental bangsa ini, agar bersatu hati melawan COVID-19
dan bukan orang yang terpapar virus corona. Ya Tuhan yang senantiasa menuntun, tuntunlah kami dalam hikmat-Mu, sehingga semua orang di negeri ini bisa berperan dalam kebenaran dan keadilan. Kami mohon tuntunan-Mu bagi pemerintah Indonesia. Hikmat Tuhan beserta pemerintah untuk terus berdaya guna dalam roh dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga mendatangkan sejahtera bagi negeri ini. Biarlah situasi pandemi tidak menyurutkan niat-niat baik untuk tetap berjalan dalam kebenaran dan bekerja demi kepentingan masyarakat. Kami mohon hikmat Tuhan juga berkarya atas para ahli untuk menemukan obat penawar bagi COVID-19, bukan karena ketamakan, melainkan karena kepedulian. Kami mohon kasih-Mu melingkupi para dokter, perawat, tenaga medis, relawan, dan siapapun yang harus memberi diri demi orang yang lain. Bapa di surga, kami juga rindu berdoa untuk jemaat Geming Sion Jakarta Utara, untuk Siamas, Penatua, para pendeta, semua komisi kerja. Semangati kami terus Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh, sambil bergandengan tangan bekerja sama dengan baik untuk melewati masa-masa ini. Dan seluruh anggota jemaat Geming Sion Jakarta Utara serta simpatisan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan, setiap usaha, pendidikan anak-anak kami, segala pergumulan kehidupan anggota jemaat, Tuhan tolong. Biarlah kami semua pun terus mengandalkan Tuhan, percaya sahabat kami yang sejati sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat yang bersyukur karena mengalami berkat-berkat Tuhan. Hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau mengalami berkat-berkat yang lain. Kuduskanlah kesukacitaan mereka, dan senantiasa ungkapan syukur lahir untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kehidupan kami semua kami bawa di hadapan Tuhan. Ini doa, syukur dan permohonan kami. Dan kami juga rindu berdoa untuk semua yang bertugas dalam ibadah ini, baik sebagai liturgos, pemusik, pemandu lagu, operator multimedia. Tuhan berkatilah kami semua untuk boleh tetap semangat melayani Tuhan dan berusaha beri yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami yang sejati, kami berdoa dan kami akan ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama Kidung Keesaan nomor 541, Tuhan Yesus Sahabatku. Segala
Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ibadah Minggu Jemaat Gemim Sion boleh selesai dalam pertolongan Tuhan. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.